What's up? Come back to Barski Channel. Oke guys, kali ini gue mau bahas tentang suatu pesulap yang belakangan ini sedang viral-viralnya. Bagi gue sih tujuan dia bagus untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah untuk dibodoh-bodohi oleh dukun-dukun palsu. Tapi sebelum gue lanjut untuk pembahasan suatu pesulap, gue mau ngajak kalian semua untuk subscribe di channel Barski. Marcel Radipal alias pesulap merah yang sedang viral belakangan ini. Nama Marcel Radipal atau yang dikenal oleh publik dengan sebutan pesulap merah belakangan cukup menyita perhatian publik. Ya, tak hanya berani membongkar praktik-praktik dunia perdukunan yang masih marak di Indonesia. Namun, pria yang kerap tampil dengan busana berwarna merah lengkap plus sampai rambut-rambutnya warna merah itu juga kerap membongkar trik-trik sulap yang digunakan sejumlah orang untuk melakukan pengobatan alternatif. Bahkan, yang terbaru, pesulap merah membongkar praktik perdukunan berkedok agama yang dijalankan oleh seorang spiritual bernama Gus Samsudin. Diketahui, Gus Samsudin membuka praktiknya di Padepokan Nur Dejat Sejati yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pesulap merah membongkar praktik yang dilakukan oleh Gus Samsudin melalui sebuah video yang tayang di akun YouTube miliknya dan kemudian viral di masyarakat. Kasus ini bahkan membuatnya dengan hukum karena Gus Samsudin tak terima dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Lalu, siapa itu pesulap merah? Yaitu Marcel Radipal adalah seorang pria kelahiran Tangerang 26 Agustus 1995. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang pensiunan polisi yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sementaranya ibunya dari suku Sunda dan Betawi. Diperoleh dari berbagai sumber sebelum akhir terkenal dengan julukan pesulap merah. Marcel Radipal hanyalah seorang pekerja di sebuah perusahaan di kawasan Blok M yang kerap melakukan pertunjukan teater bersama rekan-rekannya. Biasanya sebelum tampil, Marcel Radipal kerap mempertunjukkan trik sulap yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekannya. Kebiasaan menggunakan pakaian dan dandan nyentrik berkenalan dengan ketua komunitas cosplay. Keduanya memutuskan untuk membuat manajemen bersama mulai dari urusan make up, kostum, hingga konten video. Berangkat dari hal ini, Marcel Radipal menemukan ide untuk menggunakan baju berwarna merah dan rambut merah. Bagi gue sih itu udah ciri khas banget ya untuk menandakan serambut merah ini adalah si pesulap merah atau Marcel Radipal. Saat masih duduk di bangku SMK, Marcel diketahui kerap membantu orang tuanya berjualan jajanan ringan seperti sosis, goreng, nugget, dan lain-lain di warung sembako. Dan hasil penjualan jajanan ringan tersebut, Marcel mendapatkan keuntungan sebesar 500.000 per bulan, yang kemudian digunakan Marcel untuk membeli berbagai alat sulap. Sudah tertarik dengan dunia sulap sejak kecil. Di tengahnya sepinya job sebagai pedagang makanan, Marcel akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia sulap. Setelah sebelum sempat berjuang di beberapa perusahaan seperti tour and travel, asuransi, bahkan tempat penitipan anak, Marcel mengutarakan tujuan dirinya terjun ke dunia sulap diperkuat dengan keinginannya untuk menggunakan ilmu sulap dalam membantu banyak orang agar tidak terjebak dan dosa kemusyrikan. Selain itu, dirinya juga punya keinginan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertimpa musibah agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang membuka praktik perdukunan. Diterangkannya keinginan membongkar suatu praktik perdukunan terutama yang berkedok agama itu memang sudah sejak lama ingin dilakukannya. Tetapi sang pesulap merah terus mengungkap bahwa ilmu praktikan dukun hanyalah kebohongan belaka.
Kalau kita ngaku ini pesulap, sering dianggap bohong. Pesulap itu mainan anak-anak. Padahal kalau kita lihat juga dukun-dukun jual jimat itu bahkan seperti mainan anak-anak, kebohongan. Seiring perjalanannya Marcel Radipal dalam membongkar praktik pertunjukan ini, ketika Marcel diancam perutnya untuk diisikan paku oleh dukun-dukun yang berkedok agama. Dan di saat itu, Marcel hanya bisa bilang ditunggu. Kalau memang begitu membuat perutnya terisi paku, bahkan Marcel bilang pakunya kalau bisa sekilo. Kini kita bawa sadar kalau Marcel itu dengan pedenya bilang misalkan paku itu benar masuk ke dalam tubuhnya si Marcel ingin pakunya itu banyak untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa itu benar Marcel kena adanya dari kiriman dukun-dukun palsu. Tapi kalau dukun yang benar-benar memang asli pasti kena. Awal mulanya Marcel Radipal tertarik untuk terjun membongkar praktik perdukunan adalah ketika di tahun 2009 Marcel sempat booming karena mengikuti sebuah ajang pencarian bakat. Ia melihat banyak teman-temannya seperti pesulap, kemudian beralih membuka praktik perdukunan. Banyak teman-teman pesulapnya akhirnya ia pindah ke perdukunan, dan akhirnya Marcel yang gerah untuk akan teman-temannya yang menjadi tadinya seorang pesulap menjadi seorang dukun palsu. Pada akhirnya Marcel mencari tahu dunia perdukunan, beneran pakai jin atau enggak. Yang dipelajari oleh Marcel tentang dunia perdukunan dan mulai dari santet, pelet sampai saat ini pembuktiannya nggak ada. Itu yang membuat Marcel tertarik membongkar perdukunan yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan korban. Pertemuannya dengan sejumlah YouTuber terkenal membuat Marcel Radipal alias pesulap merah memutuskan keinginan berkarya melalui media sosial YouTube. Dengan menggunakan keahlian sulapnya yang dimiliki olehnya, tak disangka konten membongkar praktik perdukunan ini membuat namanya tenar dengan penghasilan pertamanya dari YouTube sebesar 1,3 juta. Setelah 3 tahun berkarya di YouTube melalui channel Marcel Radipal, kini pesulap merah telah mengunggah 308 video dan mempunyai 1,88 juta subscriber. Sebagai besar kontennya berisi usaha membongkar praktik ilmu sulap yang digunakan oleh para dukun terutama yang berkedok agama agar orang lain bisa selamat dari kejahatan yang mereka lakukan. Nama Marcel Radipal alias pesulap merah semakin viral setelah perseteruannya dengan Gus Samsudin yang dikenal sebagai guru dari Padepokan Nur Dejat yang beberapa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Praktik perdukunan yang terbongkar oleh pesulap merah menjadi lebih viral usai dirinya diundang ke podcast Deddy Kombuzer yang kemudian membuat Gus Samsudin geram dan melaporkan Marcel Radipal ke SPKT Polda Jawa Timur pada Rabu 3 bulan 8 2022 terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan pesulap merah. Kuasa hukum Gus Samsudin, Puji Wahyono, saat menyampaikan pengaduan ke SPKT Polda Jatim mengatakan telah menyampaikan laporan terkait dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan pesulap merah. Dalam sebuah unggahan di YouTube, pesulap merah menyebutkan pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin hanyalah trik dan penipuan. Hal ini dinilai mengiring opini masyarakat dan merupakan bentuk ujaran kebencian. Mediasi oleh pihak Gus Samsudin sudah mencoba dilakukan, namun karena tidak mendapatkan tanggapan dari pesulap merah, Gus Samsudin akhirnya telah melaporkan pesulap merah ke polisi. Seharusnya trik tidak dijadikan pengobatan, harusnya dijadikan sebagai hiburan dalam pentas seni, bukan pengobatan.
Sosok pesulap merah hangat diperbincangkan setelah mendatangi padepokan Nurdejat Sejati milik Gus Samsudin. Selama ini dikenal pembongkaran trik yang dilakukan oleh para dukun. Pria dengan gaya ikonik wig dan baju serba merah itu gencar membongkar trik pengobatan para dukun di media sosial maupun channel YouTube-nya dengan tujuan agar masyarakat tak dibodohi oleh tipu muslihat para dukun. Dan pesulap merah pernah berkata, "Saya berpikirnya gini, bukan tentang dunia ini, tentang kehidupan berikutnya." Dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier yang belum lama ini tayang pada 30 Juli 2022. Dari sekian banyak rahasia yang pernah dibongkar, pria bernama alias Marcel ini membahas rahasia keris petir dan batu getar yang kerap menjadi senjata para dukun dan penipu. Keris petir digunakan para dukun untuk mengobati seseorang. Tak banyak orang tahu bahwa di balik kain putih yang sering diikat di keris petir ternyata untuk menutupi sebuah tombol. Ketika tombolnya dipencet, keris bisa menimbulkan getaran listrik dan suara seperti petir. Hanya dibongkar habis oleh pria kelahiran 26 Agustus 1996 itu. Jadi di sini Marcel menjelaskan bahwa dari sebuah benda yang disebut keris petir tersebut ada dua jenis. Yang satu ada tombolnya di bagian cangkang pegangannya atau di gagangnya ada tombol, dan kedua itu pakai remote. Keris petir selain dililit kain putih seperti yang dipegang Marcel, tak ada tombol, namun bisa menimbulkan efek petir dengan bantuan tim di balik layar, di mana ada orang yang akan mencet remote yang terhubung dengan keris tersebut. Dengan tawanya, Marcel memperagakan itu dibantu oleh sang istri untuk memencet sebuah remote. Kata Marcel, kalau ini lebih sakti, nggak ada tombol-tombol nih, keris bisa dicek total, bahkan bisa dipegang sama penonton dan bisa keluar petir, ungkapan oleh Marcel. Pembodohan akal sehat. Menurut Marcel adalah keris petir yang digunakan dukun adalah pembodohan akal sehat. Menurutnya, trik sulap tidak seharusnya dijadikan pengobatan. Itu hanya sebatas hiburan dan pentas seni. Marcel berkata, ini dukun yang nipu yang kayak gini, dukun yang main trik tuh yang kayak gini, trik sulap elektronik dijadikan pengobatan itu adalah pembodohan akal sehat. Itu perkataan dari Marcel Radipal. Lalu Marcel Radipal berkata, baginya dukun hanya ada dua tipe, kalau tidak cabul ya menipu dan galat trik kebohongannya. Trik tidak dijadikan pengobatan, harus dijadikan hiburan dalam suatu pentas seni, bukannya menjadi suatu pengobatan. Tujuannya untuk mengasih tahu kepada masyarakat, karena soal ini harga bayaran yang selangit. Lebih dukun-dukun ini akan mengatakan keris petir sebagai pembersih tubuh yang sakti dengan jasa bisa mencapai 10 juta bahkan lebih. Kata Marcel, jika pasien terlihat dari orang yang tidak punya, biasanya akan dihargai senilai 5 juta. Orang sakit dibilangnya dituduhnya kena santet atau apalah, atau guna-guna pembersih dan lain-lainnya. Caranya adalah pembersih dengan keris petir. Itu ujaran kata si dukun tersebut. Lalu Marcel berkata, ini dukun kalau nggak nipu ya cabul. Itu perkataan Marcel. Satu lagi yang tidak kalah menarik dibongkar oleh Marcel, yakni batu getar. Seperti apa sih rahasia di baliknya? Dan kali ini diungkapkan kembali di podcast Deddy Corbuzier. Batu getar biasanya digunakan dukun untuk membersihkan rumah dari hal-hal gaib, katanya sih. Cara kerjanya adalah dari getaran batu yang disebut bisa mendeteksi hal. Kalau biasanya pakai senter. Sini jam gua ada senter. Iya. Tuh ini siluman kepiting saus padang kalau kena cahaya gini tuh, kena cahaya. Wah, ini ada jinnya nih.
perlu saya hanguskan, padahal sebuah batu yang memang kalau kita senter itu bisa bergetar, dan itu ada di alat-alat magic atau dari alat-alat sulap. Di sini kesimpulannya simpel ya. Di sini Marcel ingin mengasih tahu kepada masyarakat agar tidak dibodoh-bodohi dengan dukun-dukun palsu yang berkedok agama. Dan seperti itulah kisah pesulap merah Marcel Radipal dan perdebatan dengan Gus Samsudin dan membongkar trik-trik para perdukunan di podcastnya Deddy Kombuzer. Ya, seperti itulah kisah dari pesulap merah yang untuk membongkar-bongkar trik dari dunia-dunia perdukunan, dukun-dukun palsu, dan percakapan-percakapan dan perdebatan-perdebatan yang diperoleh dari pesulap merah dengan Gus Samsudin. Dan itu kerap semua dijelaskan di podcastnya Deddy Kombuzer. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Barski.